Jadi ini seperti mendorong atau menjerumuskan presiden. Tapi mohon kita telaah lebih lanjut. Mengapa seorang ketua MPR, Bambang Susatyo, mewacanakan penundaan pemilu? Mereka tidak berpikir panjang bahwa itu akan melahirkan dampak gelombang protes, demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa, dari kelompok tertentu. Mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Karena apa? Jabatan sebagai anggota DPR juga diperpanjang, jabatan sebagai ketua institusi negara yang lain juga diperpanjang. Mereka mendapatkan kemewahan itu. Tapi mereka tidak sadar telah menjerumuskan Presiden Jokowi. Dan pada saat nanti ada gelombang besar menyerang Presiden Jokowi, mereka akan angkat tangan. Mereka akan ngumpet di balik kolong meja. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, pemilu 2024 sudah dijadwalkan akan dilaksanakan oleh KPU tanggal 14 Februari 2024. Tahapan-tahapan pemilu sudah dilakukan dan sudah disosialisasikan juga. Presiden Jokowi beberapa kali mengikuti program launching tentang tahapan pemilu. Ini sudah menjadi keputusan dari KPU dan menjadi kesepakatan bangsa ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun masih saja ada orang atau kelompok tertentu yang ingin merusak tatanan konstitusi negara ini. Mengobrak-abrik dengan berbagai dalih. Nah, salah satu yang ingin saya soroti itu adalah statement atau pernyataan dari Bambang Susatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Ketua MPR RI. Bambang Susatyo mengatakan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah. Berdasarkan salah satu survei itu mencapai 73,2%. Bambang Susatyo mengatakan ini menunjukkan atau mengindikasikan rakyat ingin kepemimpinan Jokowi diteruskan, atau dengan kata lain masyarakat puas dengan pemerintah Presiden Jokowi. Selanjutnya dia juga mengatakan bahwa untuk kepentingan recovery ekonomi pasca pandemi COVID-19, akhirnya Bambang Susatyo mengusulkan penundaan pemilu. Artinya meskipun dia belum memutuskan tapi mewacanakan apakah sebaiknya perlu diadakan penundaan pemilu. Sahabat Indonesia, ini menurut saya benar-benar semacam jebakan Batman buat Presiden Jokowi. Kenapa? Sasaran tembak masyarakat atau politik seolah-olah Pak Jokowi itu menjilat ludah sendiri. Padahal dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi sudah menolak wacana penundaan pemilu maupun Jokowi 3 periode. Di berbagai kesempatan Presiden menyampaikan hal ini. Jadi ini seperti mendorong atau menjerumuskan presiden. Tapi mohon kita telaah lebih lanjut. Mengapa seorang ketua MPR, Bambang Susatyo, mewacanakan penundaan pemilu? Apakah manfaat atau benefit ini hanya dinikmati oleh Presiden Jokowi? Tidak. Yang terjadi justru Pak Jokowi akan menjadi sasaran tembak demonstrasi, protes dari berbagai pihak, berbagai penjuru, termasuk dari PDIP sendiri. Karena saya tahu PDIP mempunyai sikap tegas untuk tetap pemilu dalam jadwal yang sudah ditetapkan. Sebetulnya yang mendapatkan manfaat ini adalah para politisi
dari berbagai partai, terutama partai kecil-kecil. Nah, apa sebabnya? Kenapa? Sebagai dampak atau implikasi dengan penundaan pemilu, otomatis anggota DPR, anggota DPD, posisi-posisi sebagai ketua DPR, MPR, atau yang lain sebagainya akan juga mengalami penundaan. Artinya ini manfaat justru diperoleh oleh mereka. Dan saya mendengar dari bisik-bisik bawah tanah yang menurut saya perlu kita cermati, setidaknya ada 5 fraksi di DPR atau MPR menyetujui wacana ini. Ini berbahaya menurut saya. Kenapa? Mereka sangat pragmatis untuk melanggengkan kekuasaannya di DPR, untuk meneruskan kemewahan yang didapat sebagai wakil rakyat. Mereka mencoba mewacanakan sesuatu yang menjerumuskan Presiden Jokowi. Mereka tidak berpikir panjang bahwa itu akan melahirkan dampak gelombang protes, demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa, dari kelompok tertentu. Mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kenapa? Jabatan sebagai anggota DPR juga diperpanjang, jabatan sebagai ketua institusi negara yang lain juga diperpanjang. Mereka mendapatkan kemewahan itu. Tapi mereka tidak sadar telah menjerumuskan Presiden Jokowi. Dan pada saat nanti ada gelombang besar menyerang Presiden Jokowi, mereka akan angkat tangan. Mereka akan ngumpet di balik kolong meja. Kenapa? Negara ini mempunyai rekam jejak cerita yang seperti itu. Itu terjadi tahun 1998. Pada saat Pak Harmoko sebagai ketua DPR MPR minta kepada Presiden Soeharto untuk mencalonkan dan dicalonkan lagi jadi presiden. Waktu itu saya ingat mereka sowan ke Cendana minta kepada presiden untuk berkenan dicalonkan lagi menjadi presiden. Yang terjadi setelah ada gelombang demonstrasi besar-besaran, Ketua DPR MPR waktu itu Harmoko berbalik lidah meminta presiden untuk mundur. Ini kan lucu. Yang menjadi korban Presiden Soeharto. Kena prank oleh Harmoko. Rakyat juga jadi korban. Banyak orang terbunuh. Demonstrasi besar-besaran. Ada demonstrasi 98 yang membunuh sekian ratus orang. Nah, jangan sampai kejadian ini terulang lagi, Pak Bambang. Ini apa ya, greget saya untuk mengingatkan bangsa ini jangan melupakan sejarah. Jangan Pak Bambang Susatyo bersikap dan berperilaku sama seperti Pak Harmoko. Ini yang saya ingatkan. Jangan menjerumuskan presiden. Biarlah pemilu pilpres tetap sesuai dengan jadwalnya. Tanggal 14 Februari 2024. Jangan hanya karena kepentingan pragmatis kelompok tertentu, partai-partai kecil yang takut tidak terpilih lagi atau tidak mempunyai suara lagi di parlemen, mereka menyetujui itu. Memperpanjang, menunda pemilu. Ini sebetulnya sama saja dengan ide perpanjangan masa jabatan presiden. Penundaan pemilu itu ada implikasinya. Begitu presiden diperpanjang, otomatis keanggotaan DPR MPR juga diperpanjang. Ini implikasinya karena tidak ada pemilu. Untuk apa konstitusi kita dikadali, diakali seperti ini demi kekuasaan yang menjerumuskan bangsa ini? Saya mengingatkan, tolonglah kepada semua pihak, termasuk kepada Pak Bambang Susatyo yang saya hormati, kembalilah pada konstitusi bahwa
Jadwal pemilu sudah ditetapkan dan kita harus taat dan patuh terhadap konstitusi. Jangan mencoba-coba mengeprank Presiden Jokowi lagi. Kenapa? Yang menjadi korban utama, sasaran tembak itu adalah Presiden, bukan Pak Bambang Susatyo, bukan yang lain, bukan Ketua DPR, bukan Ketua DPD, tapi Presiden. Itu akan menjadi sasaran tembak yang utama. Padahal Pak Jokowi sudah tegas, teguh, dan keras menyatakan bahwa pemilu harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Jadi sahabat Indonesia, ini adalah merupakan pengingat saya karena saya menyayangi Indonesia, saya menghormati Pak Bambang Susatyo, saya menghormati Pak Jokowi, saya menghormati semua pejabat negara, dan saya menyayangi Indonesia. Janganlah membuat pernyataan yang akhirnya memicu kontroversi dan memancing kegaduhan lagi. Kasihan rakyat ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang, kita sedang merecovery ekonomi pasca pandemi COVID. Janganlah itu terganggu. Kalau memang hasil survei kepuasan masyarakat kepada pemerintahan Pak Jokowi tinggi 73,2, itu harus disyukuri, bukan malah menjadi alat untuk politisasi sehingga mengusulkan penundaan pemilu. Menurut saya jangan. Sekali lagi jangan. Kasihan bangsa ini. Baik sahabat Indonesia, ini opini bukan hanya saya tujukan untuk Pak Bambang Susatyo, tapi untuk para elit-elit politik yang mungkin bersetuju dengan Pak Bambang Susatyo atau mungkin menjadi mastermind dari rencana penundaan pemilu. Tolong cintai negeri ini. Jangan ada kegaduhan lagi, jangan ada lagi demo-demo lagi, dan akhirnya yang dikorbankan adalah rakyat. Yang dikorbankan adalah Presiden Jokowi. Jangan lagi. Sekali lagi saya katakan, jangan lagi peristiwa Harmoko terulang kembali. Jangan sampai peristiwa 1998 terulang kembali. Itu adalah sejarah kelam bangsa Indonesia yang tidak boleh terulang kembali. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan ini sampai juga ke para elit politik, siapapun juga. Ini adalah semacam ajakan kebangsaan dari saya untuk kembali kita mencintai bangsa ini dengan cara yang konstitusional, bukan mempolitisasi sesuatu dan akhirnya mengorbankan pihak lain. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.